Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman, Islam dan amal soleh kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah meringankan hati kita, menggerakkan langkah kita, dan juga membuat jasad-jasad kita hadir di majelis ilmu. Meskipun kami yakin bahwasanya apa yang akan kita bahas sebagian di antara kita sudah tahu, dan bahkan mungkin kitab-kitab sudah diterjemahkan. Jadi kalaupun kita tidak datang di majelis ilmu, kita bisa membaca. Dan itu terkadang yang menjadi sebab tersendiri kenapa sebagian manusia enggan atau kurang ya di dalam semangatnya menuntut ilmu. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan belajar bermajelis yang tidak dimiliki atau tidak diperoleh dengan cara bermajelis atau memperoleh ilmu dengan cara yang lain. Khusus untuk ya, mereka yang mau bermajelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka beberapa keutamaan yang itu tidak disebutkan keutamaannya kepada mereka yang tidak berada di dalam majelis. Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Hadisnya insyaallah kita sampai hafal. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah. Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yang mereka di masjid itu bukan kongko, bukan nongkrong-nongkrong, bukan ngobrol, tetapi mereka adalah yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kalau kita tidak membaca ayat, kita saling yatadarasu, ya saling belajar. Kalau kita melakukan hal itu, ini tidak diperoleh kecuali orang yang berada saat itu di masjid. Illa nazalat alaihim sakinah. Allah berikan kepada mereka sakinah. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi mereka dengan rahmat. Wa khafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka.
Dan yang terakhir wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka yang saat itu bermajlis lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, murni karena ingin mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan sebutkan di sisi makhluknya yang ada di dekatnya, di sisi makhluk Allah yang ada di dekatnya. Berarti setiap kali kita bermajlis, saat itu Allah menyebutkan nama kita terus, ya. Dan keutamaan yang lain sebutkan bahwasanya, ya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan yang memintakan istighfar itu tidak hanya manusia, tetapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hatta hitan fil bahr, sampai pun ikan. Yang mana ikan itu tidak bisa berbicara, dia tidak mukallaf. Tapi Allah sertakan di dalam kemuliaannya mendoakan orang-orang yang belajar. Dan Nabi SAW juga bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat semuanya. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa alimun, kecuali orang yang berilmu, au ta'alimun, atau orang yang belajar, atau orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang berkait dengan itu, yaitu hal-hal yang mengantarkan kita kepada zikrullah, belajar dan mengajar. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah amal kita ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik, sebagai amalan yang kekal, yang saat itu kita sangat-sangat membutuhkan ajrnya, pahalanya ketika di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membacakan kitab, ya, Syarhu Masail Jahiliyah, yaitu syarah atau penjelasan kitab Masail Jahiliyah, yaitu hal-hal atau permasalahan-permasalahan, ataupun kita terjemahkan, ya, sikap-sikap, perangai-perangai orang-orang jahiliyah. Kita sudah sampai ke poin yang ke-6 dan sekarang kita masuk yang ke-7. Nah, di poin yang ke-7 ini, poin ke-7 dan ke-8, kalau kita punya kitabnya di rumah bisa dilihat. Poin ke-7 dan ke-8 ini kebalikannya, ya. Tapi kita baca satu persatu dari babnya. Al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ke-7. Di antara sikap orang-orang jahiliyah, yaitu istidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu al-haq. Hampir mirip dengan yang sebelumnya, bahwasanya mereka berhujjah, berargumentasi atas benarnya sesuatu dengan kekuatan, atau mereka menilai kebenaran itu ada pada orang-orang yang kuat. Nanti dijelaskan oleh saya di sini. Siapa yang maksud kuat di sini? Jadi termasuk prinsip jahiliyah, keyakinan jahiliyah, kebenaran, kebaikan atau nilai-nilai positif yang lain itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat. Dan kuat dalam apa saja di sini disebutkan al-istidlalu biqaumin u'tu quwwan fil afhami wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jah. Mereka berhujah atas kebenaran sesuatu itu dengan suatu kaum yang diberikan kekuatan berupa pemahaman, amal, ataupun kerajaan, kekuasaan, harta, waljah, ataupun kedudukan. Ini prinsip orang-orang jahiliyah, yaitu kebenaran itu hanya ada pada orang-orang yang kuat. Kuat di dalam hartanya, kuat di dalam pemahamannya, kuat di dalam amalnya, kuat di dalam
kedudukannya. Ya alhamdulillah. Ya. Dan ini salah. Ini prinsip jahiliyah. Faraddallahu dzalika biqouli ta'ala. Maka saya mengatakan, maka Allah membantah anggapan mereka itu dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fih. Ya, surat Al-Ahqaf. Ini lanjutannya ada. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fih wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Disebutkan oleh Syekh, Allah membantah bahwasanya sungguh kami telah meneguhkan mereka, yakni kaum-kaum pembangkang sebelum orang-orang musyrik. Sungguh kami telah meneguhkan mereka fima immakkannakum fih, ya, pada apa-apa yang kalian belum pernah kami teguhkan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menghidupkan suatu kaum yang lebih mulia, lebih kuat daripada orang-orang Quraisy. Dari sini disebutkan wa ja'alna lahum sam'an, kami jadikan buat mereka pendengaran, wa absaran, penglihatan, wa afidatan, akal pikiran dan perasaan. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Tapi semuanya itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ternyata tidak membuat mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang membuat mereka celaka. Bahwasanya kekuatan di dalam pemahaman, kemudian amal, kekuasaan ataupun kerajaan, semata-mata itu tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran terhadap suatu prinsip. Jadi ini kaidah, dan ini juga bantahan bagi mereka yang menganggap nilai kebenaran itu hanya pada orang-orang yang kuat, entah kuat kecerdasannya ataupun apa itu. Ini harus kita buang jauh-jauh, karena yang namanya kebenaran itu mutlak, ya, karena Al-Quran dan Sunnah. Semuanya yang disebut pemahaman, amal dan semuanya itu hanya mengantarkan. Saya katakan, kecerdasan atau pemahaman yang tinggi, yang gemilang, yang cemerlang, apakah itu jaminan bahwa seseorang tersebut pasti mendapatkan hidayah dan pasti bisa mengenali yang hak? Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa berpetunjuk. Bukan kecerdasannya. Orang Yahudi dilebihkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu, bahwasanya mereka itu dilebihkan dalam sisi ilmu, cerdas mereka. Tapi semata-mata itu tidak mengantarkan kepada istiqomah, tidak mengantarkan kepada kebenaran. Karena yang namanya kecerdasan terhadap al-haq, kalau ada orang yang cerdas kemudian dia mendapatkan hidayah, maka fungsi kecerdasannya itu tidak menambah hidayah, itu tidak. Hanya sebatas dengan kecerdasannya itu dia bisa menjelaskan, dia menyampaikan, dan dia memahamkan. Ini ulama kita yang cerdas itu tidak menambah sedikit pun ajaran di dalam Islam. Kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka adalah wasilah tersampaikannya ajaran ini dengan mudah, dengan jelas, perantara pemahaman mereka, penjelasan mereka. Kalau kita sendiri coba perhatikan, kalau kita bisa nggak nyimpulkan kalau akidah ataupun tauhid itu ada 3. Kalau bukan ulama tidak mungkin. Tapi apakah ulama membuat hal baru di dalam hal itu? Tidak. Mereka itu tatabu, meneliti, menggali, memahami dalam ayat Al-Quran kemudian disimpulkan. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi kecerdasan yang Allah berikan kepada makhluknya itu tidak lebih
untuk memahami nas-nas, untuk memahami ajaran, dan juga untuk menerangkan kepada umat, tidak lebih daripada itu. Dan sebaliknya, orang yang di dalam kesesatan, kecerdasannya itu justru mengantarkan dia untuk menyesatkan manusia. Maka semata-mata menilai kebenaran itu dengan kuatnya pemahaman, kuatnya penyampaian, kuatnya pikiran, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, karena Allah Subhanahu wa taala semuanya itu dari Allah. Ya. Tapi yang benar hanya ada pada kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi sekarang di dunia serba terkoneksi nih ya. Kita dengan mudah mendapatkan ceramah-ceramah yang berseliweran, entah itu di YouTube ataupun di media yang lain. Masya Allah. Kalau dulu ini cerita, zaman kita dulu, kita mengenal manhaj ataupun ajaran yang hak itu dengan tulisan. Ya, kita dengan tulisan itu mengetahui ini yang hak, ini batil, dengan penjelasannya. Ya, dan kita mengenal orang ini alim, orang ini ilmunya dalam dan sebagainya dari tulisan-tulisan mereka di majalah dan di buku-buku. Ya, kita mendulang faedah dari situ. Adapun sekarang sudah berganti. Ya, pendekatannya berganti. Seseorang menilai keilmuan itu dari cara penyampaian. Betapa banyak dai-dai menyesatkan itu pengikutnya banyak. Tapi memang mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngomong itu Masya Allah, sepertinya langsung nyambung gitu. Jadi orang mendengarkan bisa tersihir. Padahal itu menggiring mereka kepada pemahaman yang salah, tidak terasa mereka. Dan terkadang ini yang juga harus kita pahami dari pelajaran ini, bahwasanya jangan menilai kebenaran itu hanya semata-mata dengan kekuatan. Dan sini kekuatan itu banyak ya, kekuatan bicara, kekuatan di dalam pemahamannya dan sebagainya. Intinya patokan kita adalah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah apa tidak. Kalau tidak, maka tinggalkan. Sebagaimana yang kemarin dijelaskan oleh Ustadzuna Anur Rafiq di dalam kitab Akidah, bahwasanya kalau ada qaul, ada ucapan yang kita dengar, maka rujuk kepada orang-orang terdahulu. Ada enggak qaul mereka tentang ini? Ada enggak pendapat mereka tentang ini? Kalau enggak ada, buang. Karena itu pasti sesat. Karena Allah sudah menyempurnakan agamanya. Ini prinsip. Dan agama sudah sempurna ketika di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Allah juga berfirman wa qaulihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Afan. Ya. Selanjutnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bantahan bagi seseorang yang bersandar dengan kecerdasan untuk mengukur kebenaran. Allah berfirman mengisahkan tentang orang-orang Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu orang-orang Yahudi dahulu senantiasa yastaftihuna. Jadi kalau mereka berperang kepada melawan orang-orang kafir Madinah, yaitu Khaus dan Khazraj, mereka selalu menyebut-nyebut nama Nabi. Nanti kami akan memerangimu bersama Nabi akhir zaman. Kami kenali sifat-sifat beliau seperti ini. Ya. Berarti mereka tahu ilmu lah ini. Tahu kalau akan ada Nabi datang. Mereka mengimani dan mereka mengetahui. Kami akan memerangi kalian bersama Nabi kami akhir zaman. Yang mereka tunggu-tunggu itu. Ternyata falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi tatkala Allah datangkan Nabi yang mereka tunggu-tunggu itu, mereka mengingkari, kafaru bih. Kemudian mereka mengingkari dan tinggalkan. Bayangkan, setelah mereka mengetahui, arafu kafaru. Bukan arafu amanu, tapi setelah mengetahui justru malah ditinggalkan. Ini dalil bahwasanya sekedar pemahaman, pengetahuan tidak bisa. Bahkan nanti Syekh menjelaskan dengan perkataan yang
sangat dalam. Saya perlu bacakan. Saya mengatakan fama kullu man 'arafa al-haqq ya'malu bih. Maka sungguh tidak setiap orang yang mengetahui al-haq ya'malu bihi, dia mengamalkan kebenaran tersebut. Faqad yusarrifuhu sarifun, karena akan sangat banyak, akan ada banyak pemaling, akan ada banyak sebab yang menjadikan dia itu berpaling. Imal hasad, bisa karena hasad. Imal kibr, bisa juga karena sombong, meremehkan. Ingat, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Ini harus dikubur. Terkadang kita tidak mengambil ilmu itu semata-mata karena ada hasad. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga karena kesombongan. Dan sombong itu Rasulullah mengatakan al-kibr batarul haq ghamtun nas. Antara dua ini, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Alah gitu. Enggak usah. Ini kibr. Dan kibr juga bisa menimpa thalibul ilmi. Jujur ya, kalau kita sedang bermajelis dengan ustadz-ustadz kita, kadang yang mereka baca kita sudah tahu. Dan itu juga dirasakan para doktor. Ketika mereka mendatangi kajiannya Syekh seperti Abdul Muhsin Al-Abad, itu majelisnya dokter-dokter, padahal kitabnya dikaji usul salasah. Syekh Utsaimin ketika membacakan kitab usul salasah, dokter-dokter di depannya. Mereka tuh kadang jemu gitu. Ini terus selesai diulang lagi. Ada rasa saya sudah tahu. Padahal wallahi ya, ilmu itu bukan sekedar kita menambah ada wawasan baru nih. Kalau sudah tahu, sudah tahu. Lihat Allah Subhanahu wa taala hikmah di dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali di situ Allah mengatakan menegur hamba-hambanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabbmu yang mana kamu dustakan? Yang kamu dustakan. Dengan diulang berkali-kali itu, apakah umat Muhammad atau hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang banyak yang bersyukur? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata sedikit yang bersyukur. Bayangkan sudah diulang-ulang berkali-kali tetap membangkang. Waliyadzubillah. Kemudian kita muncul kesombongan, sudah tahu, enggak usah ngaji lagi, sudah tahu, ngapain berkatan saya. Demi Allah, itu ada sebab terhalangnya hidayah. Jadi ketika kita duduk di depan Ustaz, ya, Ustaz Onur Rafiq, kitab itu kita sudah paham, ini alurnya ke sini, masalah akidah ya itu aja. Kalau sudah tertanam di otak kita seperti itu, nggak lama sudah kita terjangkit yang namanya al-kibr. Ghamtun nas, ada rasa meremehkan. Ini bukan manusia yang diremehkan, ilmunya yang diremehkan. Waliyadzubillah. Kita harus waspada dengan sekali-kali kita perlu koreksi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat di dalam surat yang satu diulang-ulang? Karena Allah tahu hambanya itu lemah. Wis dielingno ping swidak jarane jare wong Jawa. Ya tetap gitu. Karena berarti Allah tutup hatinya. Waliyadzubillah. Kita khawatir jangan-jangan ditutup hati kita. Kemudian wa imatan fid dunya, ini yang ketiga, ini juga harus kita waspadai. Bisa juga karena ketamaan terhadap dunia. Saya menyebutkan berarti ada alasannya. Karena memang kebanyakan orang yang hubbud dunya mayoritasnya itu berpaling dari peringatan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah menegur rasulnya, wasbir nafsaka, tetaplah engkau sabar ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Tetaplah engkau sabar bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan sore hari. Yuriduna wajhah,
yang mereka itu orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau palingkan pandangan kepada mereka orang-orang musyrik. Turidu zinatal hayatid dunya. Yang dengan itu engkau menginginkan perhiasan dunia. Itu bisa memalingkan kita dari zikrullah. Ya. Kecuali orang-orang yang memang di sini disebutkan tomak. Ya. Tomak itu berarti rakus. Jadi kesibukan dia terhadap dunia itu sampai menggugurkan kewajiban-kewajiban Allah. Hak-hak Allah dilanggar, sudah nggak peduli. Waliyahzubillah. Padahal nanti ketika kita dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menolong. La yanfa'u malun wala banun. Harta yang kita kumpulkan itu seperti debu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kecil, apa yang ada pada diri kita dan semua yang melekat pada diri kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kelak nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita kumpulkan tadi itu tidak bisa membela kita, kecuali kalau itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Autama'u fir riyasah, atau juga bisa jadi orang itu terhalang dari hidayah, terpalingkan daripada kebenaran, di antaranya adalah karena tamak terhadap jabatan, terhadap kedudukan. Ini juga menghalangi manusia kepada hidayah. Wa hunaka sawarif tusarriful insanu anil haq wa huwa ya'rifuhu. Dan di sana itu sangat banyak ya, hal-hal yang bisa memalingkan manusia kepada kebenaran. Meskipun dia mengenalinya, dia paham itu benar, hatinya tidak mengingkari, tapi ada hal-hal yang membuat dirinya itu tercegah, terpalingkan daripada kebenaran itu. Ya di antaranya tadi itu bisa hasad, bisa kibr, meremehkan, sombong, atau karena urusan dunia, atau karena urusan jabatan. 4. Jadi kalau ada orang tidak menerima kebenaran, ada orang menjauhi al-haq, itu 4 penyebabnya. 1 karena hasad. Seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu terjauhkan dari hidayah karena hasad. Hasad terhadap Bani Ismail, disebutkan di dalam syarah beliau ini. Jadi mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Benar-benar detail sudah. Tapi ternyata begitu diangkat dari Bani Ismail, nah kok bukan dari Bani saya, Bani Israel, mereka akhirnya berpaling. Disebutkan dalam ahli sejarah. Jadi sebab mereka tidak mau menerima salah satunya adalah hasad terhadap saudaranya. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Thalabul ilmi, bahkan para ulama pun menyebutkan hasad seperti ini di kalangan ulama itu berbahaya, sangat menyiksa. Ketika sama-sama berilmu satu angkatan, yang satunya masya Allah ya, dengan izin Allah jamaahnya banyak, yang satunya sedikit. Memang itu ujian, yang banyak juga ujian bagi yang banyak, yang sedikit juga ujian bagi mereka yang sedikit. Nabi pun juga merasakan hal yang sama. Ada Nabi yang tidak punya kaum, ada Nabi yang pengikutnya banyak. Itu sudah Allah lebihkan satu dari yang lainnya. Jadi rasa-rasa seperti itu ada pada manusia, manusiawi. Ada rasa hasad, iri dan sebagainya. Wa imal kibr atau sombong, ini yang sangat berbahaya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka sombong dengan ilmu. Sudah tahu itu, sudah pernah dibahas di sini, udah 2 kali khatam. Coba kalau kita tawarkan, ayo ngaji kitab tauhid lagi, wis pernah khatam 2 kali, mesti gitu. Padahal kalau ditanya apa isi kitab tauhid, ya segitu intinya, kita suruh mengisahkan Allah, ya gitu. Berarti ya gitu itu iman, ilmu antum ya gitu itu. Ya sebatas itu, dia bisa ngomong cuma gitu. Coba suruh nerangkan, nggak bisa. Ya segitu itu berarti. Lo kok nggak mau belajar? Ya, koreksi kita koreksi diri kita masing-masing. Kemudian saya mengatakan fal hidayatu wat taufik. Ini saya loncati ya sarahnya.
menjelaskan tentang bahwasanya sekedar dengan kecerdasan itu jangan sampai membuat kita sombong atau membuat kita mengukur kebenaran hanya dengan kecerdasan tadi. Saya mengatakan fal hidayatu wa taufiqu minallahi subhanahu wa ta'ala, karena hidayah dan taufik, petunjuk itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laisat 'anil ma'rifati wa 'anil ilmi wal fahm, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena ilmu kita, dan bukan karena pemahaman kita. Fal amru raji'un ila Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua perkara itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qaulin ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doanya, ya muqallibal qulub wal absar, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan absar, penglihatan. Tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Rasul sudah dipilih menjadi Rasul, dikasih sifat cerdas, fatonah. Dulu ketika masih SD, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, jujur. Kemudian 2, jangan lupa ini, amanah. Amanah, sidik, jujur, pasti benar. Kemudian amanah, pasti disampaikan, tidak mungkin khianat. Tabligh, disampaikan semuanya yang datang dari Allah. Fatonah, cerdas. Tidak ada nabi dedel, bodoh, itu tidak ada. Nabi dedel, gimana nabi dedel? Ya, pasti cerdas. Allah pilih di antara umat-umatnya atau hamba-hambanya. Nah, itu saja yang sudah seperti itu. Doanya yang diperbanyak adalah doa seperti ini. Itu menunjukkan tawakalnya, rasa bersandarnya yang besar bahwasanya, dan keyakinan yang besar bahwasanya semua itu milik Allah. Kalau Allah berkehendak dibalik bisa. Dan itu pernah hampir menimpa Nabi Yunus. Frustasi, dakwah nggak diterima, tidak bisa ini, kaumku ini sudah kaum yang. Jadi dia seperti menganalisa bahwasanya kaumnya ini sudah nggak mungkin dapat hidayah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membalik hati kaumnya dan Islam, dan menerima seruan Nabi Yunus. Dan setelah itu Nabi Yunus taubat. Kita tidak boleh seperti itu. Saya dapat hidayah ini karena saya usaha, saya ngaji, saya baca, dan sebagainya. Jangan semata-mata, itu bukan. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus disyukuri. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita yang rajin membaca. Tidak, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Famujarradul ma'rifati wal ilmi wal fahmi wal fiqh kulliha asbabun jayidah. Maka sekedar pengetahuan, ilmu dan pemahaman dan fikih sama ya, fikih dan al-fahm itu. Kalau sekedar ini, itu semua hanya sebab saja. Asbabun jayidatun, hanya sekedar sebab. Lakin la tukfi, tapi tidak cukup itu saja. Tadi itu intinya, hidayah itu di sisi Allah. Man yahdillah fala mudhillalah. Man, siapapun, enggak kiri, enggak kaya, Allah kalau mau ngasih hidayah kasih sudah. Jadi kita ini kalau kebagian hidayah syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak bisa mensyukuri, inna azabi lasyadid. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita sudah diberikan hidayah, berusaha hidayah ini dijaga, hidayah ini terus dirawat, jangan sampai mati, sampai kering. Kalau bisa harus bertambah. Nah, silakan.
haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la quwwata illa billah. Sebelumnya saya koreksi terjemahan saya tadi. Saya salah mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, "Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Jadi yang dimaksud di sini dhamirnya adalah kembali kepada orang-orang mukmin tadi. "Wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Ainaka 'anhum. Jadi jangan kamu palingkan penglihatanmu dari mereka, orang-orang yang senantiasa berzikir pagi dan petangnya itu. Jadi kita berpaling untuk apa? Turidu zinatal hayatid dunya, karena mencari zinatal hayatid dunya, perhiasan dunia. Jadi mencari yang sudah bukan primer lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tercukupi kehidupan kita yang pokok ya, ke primer ya, sebutan kita, maka kembali kepada tugas utama kita. Fa'idza faraqta fansab. Tugas kita di dunia ini adalah illa liya'budu. Jadi jangan salah, jangan dibalik. Bahkan kadang-kadang kita rasa hidup kita tuh kebalik. Jadi ibadah itu sambilan, kerjanya itu yang asli gitu. Padahal kalau kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas kita tuh ya ibadah. Tapi kan kita manusia, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh baju dan sebagainya. Dan untuk memperoleh itu semuanya, kalaupun bisa diperoleh tanpa bekerja, fadhal. Tapi bukan minta-minta maksudnya. Tapi kan sekarang kita butuh baju, butuh rumah dan sebagainya, butuh makan. Itu harus ditempuh dengan cara yang halal. Dan kerja kita itu pun juga akan dinilai sebuah ibadah. Wasailulah aqamal maqasid. Karena kita bekerja itu adalah wasilah kepada tujuan yang utama atau kewajiban kita, yaitu ibadah. Tidak mungkin kita bisa ibadah dengan nyaman, salat, sedangkan kita dalam keadaan lapar, sakit, sehingga kita butuh makan. Jadi makan itu jadi ibadah supaya menegakkan sendi-sendi kita kembali dan kita bisa optimal lagi di dalam ibadah kita. Ya, terkadang ini cerita saja. Anak tuh terkadang ketika dikasih pilihan makanan gitu ya, atau mungkin harus membeli makanan, kadang ini boleh diambil ibrohnya, boleh tidak, karena hanya dari saya aja. Ada saya melihat, saya beli makanan ini kalau dengan harga sekian, contohnya 30.000, 40.000, ada yang harga 20.000. Kalau seumpama yang 40.000 itu dengan saya membelinya, kemudian saya makan, kemudian setelah itu saya giat ibadah, setelah itu saya rajin sholat, saya beli itu. Tapi kalau setelah makan podo ae, ini kayaknya cuma nafsu saja. Tambah mentret kadang. Nah, ternyata dampaknya malah buruk. Berarti kan nafsu itu kadang. Jadi saya kadang berpikir seperti itu. Jadi kalau itu efeknya baik, kenapa tidak? Karena demi kemaslahatan. Jangan-jangan setelah kita beli itu yang mahal, bubuknya tambah angker lewat sholat subuh. Itu berarti melalaikan makanan yang nggak berkah itu sudah. Kadang tuh ya. Maksudnya kadang berarti ketika itu pas sadar. Kalau nggak sadar ya mungkin kadang-kadang beli tidak di counter, pokoknya beli. Ya kadang untuk kita hayati, ya Allah, makanan ini saya beli dengan uang ini saya kerja meluangkan waktu
kemudian hanya habis untuk seperti itu dan tidak berdampak kepada ketakwaan saya, itu kok sepertinya rugi gitu. Makanya kalau saya punya uang, ya semoga ini bukan pamer, waliyadzubillah, kadang sih saya lebih suka dengan beli kitab dibaca. Kalaupun saya nggak sempat baca, ya ketika nanti mungkin Allah karuniakan kepada saya putra, ya saya pengen dia nanti yang akan membacanya atau siapapun. Jadi ada manfaatnya daripada kita belikan hal lain yang mungkin manfaatnya nggak ada. Jadi saya termasuk agak risau di rumah kayak beli Gucci apa, buat apa Gucci? Apakah dengan melihat kita iman kita tambah? Wah, enggak dulu lah. Kalau mungkin kalaupun kita siasati dengan niat ini memperbagus rumah, Ustaz. Nanti kalau rumahnya bagus, ada tamu itu nyaman. Ya walau mungkin ada niat di situ, bagus lah, dapat lah. Tapi kalau niatnya nggak bener kan, innamal a'malu binniyat. Kita beli sofa contohnya. Kenapa? Saya ingin muliakan tamu dengan sofa ini. Dia dapat pahala, tergantung niat. Ini hal mubah itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya bener. Harus pinter cari niat. Makanya sebelum berbuat, gerayai dulu itu hati ini, ya. Dilihat dulu hatinya, saya beli ini untuk apa gitu. Maslahat atau tidak. Nah, itu yang tadi kami sampaikan, koreksi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi kita jangan berpaling. Rasul saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu palingkan penglihatanmu dari orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa waktunya itu banyak digunakan untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala pagi ataupun petang. Kita berharap itu termasuk ciri-ciri kita dekat dengan Allah, yang hatinya mu'allaqun bil masjid, hatinya terikat dengan masjid sehingga kita dapat naungan. Semuanya itu kita lakukan semata-mata untuk ya melalui hari setelah hari kita ini, hari yang panjang sekali. Kalau kita belajar akidah yang berkait dengan yaumil akhir, wallahi, jadi kita itu hidup di dunia ini, setelah itu di alam barzah, kemudian di alam mahsyar, kemudian ada lagi al-mizan, al-hisab. Ternyata tidak langsung kita nanti segera ke surga. Prosesnya lama sekali. Satu harinya seperti 1000 tahun di sisi kita. Dan saat itu sudah tidak lagi bermanfaat. Harta tidak lagi bermanfaat. Keluarga putus semua sudah. Amal kita yang akan menyelamatkan kita. Maka dari beberapa fase manusia sebelum mereka menginjakkan ke surga atau ke neraka, waliyadzubillah, cuma ada di fase dunia ini kita dinilai. Kemarin kami sampaikan ketika di dalam kajian bersama Remas, ya, perkataan Ustaz Firanda di dalam statusnya, ya, bahwasanya sekecil apapun yang sekarang kamu lakukan itu dinilai di sisi Allah Subhanahu sekarang. Tapi nanti ketika sudah di yaumil akhir, kamu datangkan, seumpama kita diberikan gunung emas sebesar bumi atau emas sebesar bumi, kemudian kita infakkan, saat itu sudah tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan disebutkan kesabaran kita di akhir itu tidak dinilai sudah. Kamu sabar tidak sabar mendapatkan seperti itu sudah tidak lagi dinilai. Tapi kalau di dunia ketika kita mendapatkan ujian, kesempitan, kita sabar, masih bernilai di sisi Allah, masih dapat pahala. Tapi nanti di akhir kelak sudah tidak lagi bernilai. Maka kita melakukan semua ini semata-mata untuk bekal kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita terlena dengan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya hanya sekedar permainan yang banyak itu, sendau gurau, mata'ul ghurur, ya, menipu, perhiasan yang menipu. Kita harus banyak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an itu tadzkir, isinya peringatan semua, mengingatkan kita supaya kita senantiasa ingat dengan kampung kita yang asli, itu akhirat kelak. Jangan sampai kita dipalingkan dengan urusan-urusan yang tidak penting, urusan-urusan yang justru menjauhkan kita dari mengingat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Khulasahnya adalah ringkasnya, bahwasanya kita tidak boleh ya, menilai kebenaran semata-mata hanya dengan kecerdasan, kekuatan, ataupun hal-hal lain. Entah itu pengikut atau pengikut sudah dibahas sebelumnya, bahwasanya
Tidak bisa kita menilai kebenaran hanya dengan banyaknya penduduk. Banyak berarti pasti benar, tidak. Ilmu itulah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.